Oke, kali ini kita masih exponential smoothing tapi dengan data yang US Treasury Bill Rates yang ada di buku. Saya sudah siapkan tabelnya di sini. Kita screening di buku ini, datanya adalah sebagai berikut. Oke, yang ini. Ini datanya. Juga grafik ini untuk ngetes nih apa yang sudah difahami sama nggak dengan yang dimaksudkan oleh yang di buku. Jadi kita coba simulasi dengan data yang sama, mau bikin exponential smoothing dan grafiknya. Oke, kita langsung data analisis exponential smoothing. Input range-nya adalah kolom B, yaitu rate. Kemudian damping faktornya, untuk yang kolom C ini kan 0,5 W-nya, jadi damping faktornya adalah 0,5. Diklik labels, lalu hasilnya output range-nya adalah kolom yang C. Oke. Lalu untuk yang W 0,25. Kalau W 0,25 maka damping faktornya berapa? 0,75. Kita ganti 0,75 nilai damping faktornya. Output range-nya diganti yang kolom D. Oke. Ini NA-nya dihapus lalu digeser ke atas. Dan yang baris terakhir kita copy dari atas rumusnya. Oke, selesai. Kita lihat di sini di buku itu kan 2 desimal. Kita jadiin 2 desimal dulu biar sama. Lalu kita cek nilainya. Di sini yang dari baris awal 5,38, 4,41, 3,7, sama nggak? Sama kan? Terus baris terakhir 1,2,30, 2,30. Oke, sama. Lalu kita buat grafiknya di blok, kemudian insert, kita pilih yang scatter, yang ada garisnya. Oke. Kita lihat bandingin sama yang ada di buku, sama nggak bentuknya? Harusnya sama karena nilainya sama. Oke, sama ya, dan warnanya pun juga sama-sama default dari Excel. Biru, merah, sama abu atau coklat. Ya, oke, udah jadi ada judul, kemudian legenda sudah ada, keterangan warnanya ini, kemudian datanya apa gitu, rate, ES sama ESW berapa, lalu sudah ada keterangan bahwa sumbu horizontal adalah tahun, sumbu vertikalnya adalah rate. Lalu dicoba hasil pemulusan ini, hasil smoothing ini digunakan untuk forecasting periode tahun 2010. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa untuk forecast tahun 2010 maka nilainya yang dipakai adalah sama dengan nilai hasil exponential smoothing tahun 2009. Terus dipakai untuk yang W-nya yang 0,5 karena W yang mendekati 0,5 yaitu 0,5 di sini. Nilainya adalah 1,41. Berarti diprediksi bahwa nilai tables rate tahun 2010 adalah 1,41. Nah, saya sudah googling nilai tables rate tahun 2010 itu adalah ini tahun 2010 0,14. Ini sama ya, tahun 2009 itu 0,15. 0,15 kan sama. Kita tulis di sini tahun 2010 adalah nilai faktualnya adalah nilainya 0,14. Sama nggak dengan forecast kita? Ternyata beda. Yang namanya prediksi pasti ada kesalahan.
Kita coba bikin selisihnya. Selisih antara nilai forecast dengan data sebenarnya itu disebut sebagai error. Ya, error merupakan nilai selisih antara forecast dengan data yang sebenarnya. Ternyata errornya cukup tinggi ya, 1,27. Coba kalau kita bandingkan errornya jika kita gunakan yang W sama dengan 0,25. Kita bikin errornya dengan rumus yang sama, forecast-nya dikurangi nilai, ternyata 2,16 sih. Kalau untuk forecast mendingan pakai W yang mendekati 0,5. Error ini menggambarkan, selisih ini ya, menggambarkan bagaimana harapan dengan kenyataan. Semakin besar error ini berarti jarak antara harapan dengan kenyataan ini semakin besar. Nah, jadi teman-teman kalau berharap sesuatu terutama pada manusia jangan terlalu tinggi, nanti errornya terlalu besar. Karena saat harapan yang sangat tinggi itu tidak disambut dengan kenyataan yang juga mendekati harapan Anda, errornya besar sehingga menimbulkan kekecewaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat forecast tapi dengan persamaan matematika. Kalau ini kita forecast dengan exponential smoothing ya. Memang hasilnya agak jauh karena berdasarkan pemulusan grafik aja. Nah, next kita pakai persamaan matematika dengan beberapa opsi dan diharapkan mendapatkan forecast yang lebih baik, lebih valid.